Kita mulai pada siang hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Allah hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, langsung saja. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan materi tentang public speaking yang akan disampaikan oleh Kak Maya Rahma MSI. Tapi sebelumnya saya akan menyerahkan talk show series kedua hari ini kepada moderator kita yakni Duta Lutfia. Kepada Duta Lutfia, disilakan. Baik, terima kasih Duta Sofi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nur Faiza yang akan memandu jalannya talk show pada hari ini. Jika kemarin kita telah belajar mengenai event organizer tentang bagaimana cara mengemas acara, dan pada hari ini kita akan belajar mengenai public speaking. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman sekalian, selamat siang. Apa kabar teman-teman di siang hari ini? Semoga semua sudah siap ya untuk membahas materi kita tentang public speaking bersama pemateri yang luar biasa cantik dan berprestasi, yakni Kak Maya Rahma, Master of Science. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu speaker kita pada siang hari ini. Sebelum saya sapa, saya juga ingin menginformasikan bahwa terselenggaranya National Talk Show Series ini juga karena adanya sponsor dari toko kain Meli dan juga Kamsia Boba Batu. Selain itu, event ini juga didukung oleh mahasiswa Ngalam, Malang Media, Masa Kuliah, Info Unisma, Event Malang, Hima Prodi Administrasi Publik, BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta BEM Universitas Islam Malang. Kami ucapkan terima kasih kepada sponsor dan media partner yang telah mendukung acara kami pada siang hari ini. Selanjutnya, saya ingin membacakan peraturan untuk National Talk Show Series, yakni yang pertama, untuk semua peserta wajib mengaktifkan kamera selama pemateri sedang menjelaskan materi. Dan yang kedua, peserta diharap menonaktifkan audio selama materi berlangsung. Dan yang ketiga, peserta dihimbau menggunakan virtual background yang telah dikirim di grup WhatsApp. Dan bagi yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand untuk nanti saya persilakan untuk mengaktifkan audio. Dan nanti Anda juga bisa berinteraksi secara langsung dengan speaker kita pada siang hari ini. Dan presensi dilakukan pada saat Q&A. Jadi untuk teman-teman yang sertifikat by request, itu bisa didapatkan jika teman-teman mengikuti acara ini hingga selesai. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu speaker kita yang luar biasa pada siang hari ini. Assalamualaikum Kak Maya, bagaimana kabar kakak siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, moderator kita yang cantik. Siapa namanya moderatornya? Saya Lutfia, Kak. Lutfia, oke, halo. Selamat siang Lutfia dan teman-teman semua. Ya, kami ucapkan selamat datang di National Talk Show Series yang diadakan oleh UKM Korps Protokoler Mahasiswa Unisma dengan tema 3 Expertise to Improve Protocol Skills. Dan pada siang kali ini kita akan membahas tentang public speaking dengan pemateri yakni Kak Maya Rahma yang sudah sangat expert di bidangnya. Dan kami sangat bahagia karena biasanya hanya bisa melihat lewat YouTube dan Instagram, tapi sekarang bisa satu frame langsung dengan Kak Maya. Alhamdulillah. Dan sebelum kita mulai, saya ingin membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari speaker kita yang luar biasa, yakni Kak Maya Rahma, Master of Science, yang mana beliau lahir di Bogor pada tanggal 30 April tahun 1990. Dan saya akan membacakan beberapa experiences Kak Maya ya, diantaranya sebagai Master of Ceremony and Moderator, mulai dari tahun 2007 hingga sekarang, dan sebagai news producer di PT Surya Citra Televisi tahun 2017 hingga 2020, dan saat ini beliau adalah dosen ilmu komunikasi di Universitas Pembangunan Jaya. Dan berikut adalah beberapa achievements and awards yang telah dicapai oleh Kak Maya,
Di antaranya sebagai First Winner of News Presenter Contest Journalistic Fair, IPB dan SCTV pada tahun 2008, dan pada tahun 2016 sebagai awardee LPDP Scholarship dan sebagai Best Traveling Program APWI 2019, The Ministry of Tourism. Selain itu, perlu kami informasikan bahwa Kak Maya adalah lulusan dari Institut Pertanian Bogor dengan major in Animal Production and Technology, minor in Communication, dan juga telah mendapatkan gelar Master of Science in Media Management dari University of Glasgow, United Kingdom. Luar biasa. Tentu teman-teman sekalian juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kak Maya. Dan setelah ini kita akan lebih enjoy, kita akan menikmati ilmu yang dibagi oleh Kak Maya Rahma. Untuk itu, kepada Kak Maya, disilakan. Oke. Oke, maaf tadi saya agak nge-lag sinyalnya. Jadi langsung aja ya, Lutfia ya? Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Lutfia dan juga teman-teman panitia yang sudah mengundang saya dan mempersilahkan saya untuk sharing sama teman-teman semua di sini dari Unisma ya. Halo, apa kabar semuanya? Seneng banget Kak Maya. bisa ketemu sama teman-teman semua. Baik, Hai semuanya. Oke, hari ini di kesempatan yang sangat indah dan berbahagia ini, saya pengen sharing beberapa tips supaya meningkatkan kemampuan public speaking kita. Langsung saja saya share screen ya. Jadi sebelum saya mulai nih, biasanya kalau kalian ngomongin public speaking, satu kata deh, coba bisa di chat atau mungkin kalian bisa aktifin mikrofonnya, satu kata. Kalau kamu ingat public speaking, apa kira-kira yang ada di pikiran kamu? Menyenangkan kah? Menakutkan? Kenapa? Nervous ya. Oke. Di sini ada punya pengalaman negatif sama public speaking atau kebanyakan punya pengalaman yang exciting? Apa di tengah-tengah nih masih mau nyoba? Masih mau coba. Masih mau coba. Oke ya, kita lihat sekarang. Public speaking itu apa sih dan gimana sih supaya kita lebih mengerti sehingga kita bisa lebih bagus? Oke, ini ada sedikit slide tentang perkenalan ya. Jadi tadi udah dikenalkan sama Lutfia ya, tapi coba saya inikan lagi sedikit cerita. Benar saya lulusan dari IPB ya. Dulu jurusannya ilmu produksi dan teknologi peternakan, tapi juga belajar minor komunikasi. Setelah itu setelah lulus bekerja jadi reporter di TV One selama 5 tahun. Liputan berbagai macam isu dari mulai politics, economics, bahkan 2 tahun terakhir saya meliput jadi wartawannya RI2 waktu itu, wapresnya masih Pak JK. Nah setelah itu dapat beasiswa LPDP di University of Glasgow, Inggris ya, Skotlandia sih, tapi dia masuk ke United Kingdom. Di daerah situ terus 1 tahun ngambil media management, setelah selesai pulang ke Indonesia jadi produser di SCTV selama kurang lebih 3 tahun, tapi sambil ngajar juga. Nah begitu saya menjalani keduanya, kok kayaknya lebih asik ngajar dan riset nih. Jadi sekarang mencoba lebih fokus ke dalam pelatihan, riset, dan juga pengajaran. Gitu kurang lebih cerita hidup saya. Itu untuk perkenalan aja. Nah, tapi di samping itu saya juga senang untuk sharing tips-tips public speaking ya. Jadi buat kamu yang pengen tahu tips-tipsnya lebih lanjut lagi nanti bisa follow di Instagram. Kalau yang udah follow terima kasih. Atau bisa juga subscribe di channel YouTube saya ya. Ada Maya Rahma, di situ saya sharing berbagai macam tips tentang public speaking dan juga MC tentunya. Oke, cukup tentang saya. Mari sekarang kita bahas tentang public speaking. Kenapa sih kita harus bisa public speaking? Karena public speaking itu powerful, teman-teman. Jadi punya kekuatan yang bisa kita bilang dahsyat. Bisa mengubah hidup kita. Kalau kita tadinya pemalu, kita udah berani come forward and then express our ideas, something good will happen in our life. Jadi public speaking ini harus kita kuasai. Nah, kenapa sih harus kita kuasai dan why is it important? Kenapa penting untuk kita
punya gitu kemampuan public speaking ini, karena ini berdasarkan beberapa survei sih ya. Pertama ada survei dari bukunya Stephen L. Lucas, saya ambil di sini. Kalau ternyata cara berpikir yang kritis dan juga kemampuan komunikasi kita, baik itu personal, interpersonal maupun secara publik, itu adalah hal-hal yang dikonsider lebih dalam dunia kerja. Jadi even kamu bisa mendapatkan sebuah kerjaan walaupun major atau jurusan kamu berbeda. Misalnya dari marketing, mau jadi presenter misalnya. Kalau misalnya cara berpikir kamu kritis dan kamu punya kemampuan public speaking, ya pasti diterima gitu. Jadi itu bisa membuka opens the door of opportunities ya dengan kita menguasai public speaking. Terus nanti kalau kamu berkarir semakin tinggi tingkatan kamu jadi manajer, jadi direktur, semakin tinggi itu akan semakin terasa kemampuan public speaking. Karena public speaking ini adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh good leader. Ya, jadi that's why it is very important. Dan yang terakhir, make a change. Jadi buat teman-teman yang pengen buat perubahan, semua start dari proses atau kegiatan public speaking. Ketika kamu bisa express your ideas, terus juga bisa membuat audiensnya mengerti bahwa ini kita butuh perubahan untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Nah, itu semua start dengan kemampuan public speaking kamu untuk membuat perubahan. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus belajar public speaking. Oke, kita udah tahu nih sekarang betapa pentingnya untuk belajar public speaking itu sendiri. Sekarang apa sih sebenarnya public speaking? Kalau yang teman-teman tahu, kira-kira public speaking itu apa? Di chat boleh, nanti saya baca di sini. Ngomong di depan. Banyak orang, Kak. Oke, berbicara di depan banyak orang. Well, kalau secara lumrah di masyarakat, asal ada audiens, terus ada orang yang ngomong di depan, itu namanya udah public speaking. Tapi by definition, yang diutarakan oleh sejumlah ahli, termasuk salah satunya my favorite itu adalah Stephen L. Lucas ya, karena bukunya bagus banget. Nah, dia tuh menyatakan bahwa public speaking itu bukan cuman ngomong di depan. Jadi kalau kamu maju ke depan cuma sekedar hahaha hihi, ngobrol nggak jelas, itu namanya bukan public speaking. Kalau kamu maju ke depan, presentasi di kelas, terus yang kamu lakukan cuma membaca slide, itu namanya juga bukan public speaking. Public speaking adalah kegiatan ketika kita ada message yang kita punya, ingin kita sampaikan ke audiens. Nah, kita sampaikannya itu dengan berbagai macam teknik, dari mulai teknik delivery, artikulasi yang baik, sehingga penyampaiannya efektif. Jadi apa yang kita ketahui bisa juga diketahui sama audiens. Itu namanya public speaking. Ya, jadi ada message-nya di situ yang kita trying to deliver, maksud dan tujuan kita untuk dimengerti sama audiensnya, dan kita sampaikan dengan teknik yang baik, itu baru namanya public speaking. Oke. Ada yang ini nih coret-coret. Terlalu excited kayaknya. Bisa dicatat juga ini apa definisinya ya kan dari public speaking sendiri. Nah, tadi di awal ketika teman-teman bilang kalau ingat public speaking ingatnya nervous. Semua orang kayak gitu ya, pasti kalau ngelihat crowd kepikirannya tuh nervous atau demam panggung, stage fright. Good news-nya adalah nervous itu very normal. Hal yang sangat normal itu dialami oleh semua orang, even orang yang udah sering banget ngomong. Even orang yang seperti Pak Presiden, for example, yang setiap hari memberikan pidato, atau mungkin dosen, atau mungkin presenter ya, televisi. Nanti nih kalau kamu ada yang berkarir jadi presenter televisi, ketika program director countdown kamu 3, 2, 1, on air, itu pasti deg-degan. Semua orang mengalami hal tersebut, even yang sudah jam terbangnya tinggi. Jadi nervous is normal, bukan cuma dialami sama orang yang belum pernah aja. Bedanya, yang expert, yang udah sering, yang experience, dia tahu how to handle nervousnya. Kalau yang belum, masih overwhelmed dan nggak tahu gimana cara handle nervousnya. Nah, nervous ini adalah hal yang normal, itu kalau misalnya tubuh kita ngelihat ada crowd di depan, tiba-tiba jadi berdebar jantungnya. Kita membayangkan semua atensi nanti akan ke kita pusatnya. Terus kita juga membayangkan bahwa nanti kalau salah-salah dikit diomongin, diketawain lalalaha hihi, jadinya makin jadi itu nervousnya. Dan nervous di masing-masing orang tuh beda-beda ya. Gak cuman kamu doang yang ngerasain. Kamu mungkin yang paling parah kalau nervous ngerasain apa? Jantung berdebar, tangan shaking, apalagi?
Pernah ada yang mules? Keringet dingin, kebelet pipis. Keringet dingin, kebelet pipis ya. Iya, efeknya macam-macam. Bahkan ada juga yang sampai muntah ya. Jadi macam-macam. Nah, makanya sebelum ini memberikan efek yang macam-macam terhadap tubuh kita sehingga kita tidak bisa tampil gitu, kita harus antisipasi dulu. Kita harus hadapi nervous itu. Nah, kita lihat di sini, ini cuma meyakinkan kamu aja sih bahwa semua orang mengalami hal yang sama, yaitu nervous tadi. Bahkan di Amerika Serikat, ini hasil survei ya, di Amerika Serikat para millennials-nya yang katanya di negara maju itu kan anak-anaknya sudah diajarin public speaking dari TK nih, ya kan. Bahkan ketika mereka sudah dewasa, yang mereka takutkan di dalam dunia ini, dalam konteks hubungan sosial adalah salah satunya giving a speech atau public speaking. Mereka masih takut juga kok, even mereka yang sudah latihan dari kecil. Jadi don't you worry kalau merasakan takut, nervous is very normal. Tinggal kita hadapi sekarang ya. Bagaimana sih cara menghadapinya? First thing first, ini kita harus mengubah mindset-nya dulu karena everything start from your mindset. Ketika kamu punya semua, ketika nervous biasanya tuh otak kamu isinya kemungkinan-kemungkinan yang negatif. Aduh kalau salah gimana, aduh kalau nggak ada yang merhatiin gimana, aduh kalau ini gimana, aduh kalau ini gimana. Nah itu kamu coba ubah dari negatif ke positif. Ini bukan toxic positivity ya, tapi kita mengubah cara pandang kita bagaimana melihat sebuah hambatan menjadi sebuah peluang. Gitu aja sih konsepnya. Nah, yang pertama misalnya, I wish I didn't have to give a speech. Udah jangan saya deh, kenapa sih harus saya nih yang ngomong gitu. Nah, diubah bahwa kesempatan untuk berbicara di depan umum itu mahal teman-teman. Mahal banget. Jadi kamu mau latihan di rumah, mau latihan pakai handphone, mau latihan pakai di depan kaca atau di depan peliharaan kamu atau mungkin di depan papa ibu kamu atau keluarga kamu gitu. Itu beda sensasinya sama ketika kamu terjun sendiri ke crowd itu, menghadapi crowd yang banyak itu beda sensasinya. So anytime kamu mendapatkan kesempatan untuk ngomong di depan, ambil. Karena itu pasti akan membuat kamu lebih baik lagi. Karena di setiap kesempatan kamu pasti belajar sesuatu. Gitu ya. Jadi perbanyak latihan dengan ambil semua opportunities kalau ada tawaran ngomong di depan. Even itu cuma presentasi di kelas. Makanya kalau saya selalu encourage mahasiswa saya kalau lagi presentasi satu kelompok jangan cuma satu orang yang ngomong, tapi ada beberapa. Biar nggak cuma satu orang doang yang punya kesempatan untuk bicara. Oke, dan kalau kepikiran I'm not a great public speaker, aku nggak bisa deh kayaknya nggak bakat gitu. Nah itu juga harus kita shifting cara berpikirnya. Nggak ada kok orang yang perfect, jadi kita maju aja dan kita yakin bahwa setiap experience tadi akan membuat kita become a better public speaker gitu. Terus kalau yang selalu ngerasa nervous, don't you worry, everybody mengalami nervous tersebut dan kalau orang-orang bisa handle, kenapa kita tidak? Ya, terus no one will interested sama pembicaraan kita, diubah. Kalau kita udah mempersiapkan, kita udah latihan, kita bawain dengan antusias nanti, mudah-mudahan energinya bisa tersampaikan secara positif dan orang-orangnya juga jadi akan excited sama apa yang kita sampaikan. Itu kurang lebih yang pertama harus dilakukan. Ubah dulu negative thoughts jadi positive thoughts. Nah, kalau ininya udah nih, mindsetnya udah tenang, sisanya tinggal ini aja, sisanya tinggal reaksi fisik. Reaksi fisik seperti yang tadi, jantung berdebar, tangan shaking, keringat dingin. Nah itu kita tanggulangi dengan sesuatu yang bersifat fisik juga. Tapi yang penting mindsetnya. Satu lagi mindset yang perlu saya sampaikan juga, if you have a bad experience ngomong di depan orang, diketawain, whatever gitu, just forgive yourself. Apapun, pengalaman seburuk apapun yang kamu lakukan di belakang, ya, anggaplah itu sebagai sebuah pelajaran, forgive yourself, dan do it better di kesempatan selanjutnya. Jangan sampai menghentikan langkah kamu. Jadi saya punya peserta yang waktu kecil nggak suka ngomong di depan, tapi dipaksa sama orang tuanya. Akhirnya dia ikutan sebuah speech competition, tapi when so badly lah gitu, sangat buruk lah gitu pengalamannya. Akhirnya dia jadi trauma, nggak mau ngomong lagi di depan. Itu berarti kan dia belum memaafkan diri dia sendiri atas kesalahan atau whatever happened back then gitu. Nah makanya kita pernah mendapat pengalaman buruk itu
Nggak apa-apa, itu artinya kita udah nambah pengalaman lagi, ada sesuatu yang kita learn so much dari mistake tersebut. Justru itu harusnya membuat kita lebih baik lagi nanti di kesempatan berikutnya. Ya. Dan kadang-kadang nih mungkin untuk kamu ada yang dulu seneng banget ngomong gitu, tapi pernah salah sehingga akhirnya nggak mau ngomong lagi. Nah itu juga salah satu yang berhubungan dengan memaafkan diri kamu sendiri. Karena kadang gini, kita udah punya pengalaman nih ya, misalnya Lutfia udah sering banget nih jadi moderator atau MC gitu. Suatu hari adalah dia lagi sial, terus jelek misalnya performance-nya. Kalau dia trauma dan berhenti di situ, ya udah cukup di situ dan dia tidak berkembang lagi. Tapi kalau misalnya dia memaafkan dirinya, terus kayak ya kita jadi expert bukan berarti kita nggak ngelakuin kesalahan. Kita jadi expert bukan berarti setiap penampilan public speaking kita perfect. Nggak kayak gitu. Ya, jadi apapun kesalahan yang kamu lakukan, mau kamu sudah experience atau kamu masih baru-baru, just forgive yourself dan lanjutkan ke kesempatan-kesempatan berikutnya. Ya, forgive, move on. Kalau anak zaman sekarang kan ya, move on dari kesalahan kamu supaya kamu bisa lebih berkembang lagi. Kalau punya mantan nggak move on, mikirin terus gitu. Wah kita nggak akan maju-maju hidupnya ya kan. Jadi sama public speaking juga kayak gitu ya. Dilupakan saja, dimaafkan, dan kita fokus ke depannya, kita grab lebih banyak opportunity lagi. Nah tadi saya sempat bilang, kalau pikirannya udah calm down, secara psikologi kita udah oke, saya udah mengubah semua negative thoughts jadi positive thoughts. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah hanya melakukan hal-hal fisik ya, untuk meredam nervous kita tadi. Selain berpikir positif tadi yang seharusnya kita lakukan pertama kali, yang kedua untuk menanggulangi nervousnya secara fisik kita bisa tarik nafas yang dalam. Tarik nafas yang dalam tuh maksudnya kamu tegak duduknya, terus kamu rasakan nih take a deep breath, rasakan kamu inhale, masukin udara, rasakan semua udaranya tuh masuk ke semua paru-paru kamu, tahan 1-2 detik, kemudian buang pelan-pelan. Bisa lewat mulut atau lewat hidung juga. Gitu. 5-6 kali aja. Itu biasanya bisa bikin kamu lebih tenang. Atau kamu juga bisa minum minuman favorit kamu, teh, kopi. Kadang-kadang kita kalau lagi nggak enak hati apa segala macam kita seruput teh gitu kan, yang anget-anget, jadi lebih tenang. Itu juga bisa kamu coba untuk menanggulangi nervous kamu. Berdoa supaya menambah keyakinan, minta semangat dari orang tersayang. Biasanya kan kalau kita lagi perform nih, terus ada teman-teman kita datang atau keluarga kita datang yang kita sayang, kita jadi makin semangat. Jadi punya extra energy gitu. Nah bisa minta dari orang tersayang kayak Susi Susanti ya. Kalian kenal gak ya sebagai generasi milenial nih, Gen Z. Dia kalau mau tanding dulu bulu tangkis, mungkin kamu gak kenal ya, pokoknya atlet lah, atlet cewek yang jago banget dulu itu. Kalau dia mau tanding, dia nervous, dia selalu nelpon papanya. Ngedengar suara papanya tuh dia jadi semangat lagi. Jadi dalam public speaking kamu juga bisa melakukan hal tersebut. Nah yang terakhir, fake it until you make it, ini adalah strategi yang biasa dilakukan oleh para expertise. Jadi jangan dikira orang yang udah sering perform, dia nggak ngerasain nervous sama sekali. Dia tetap merasakan nervous tersebut. Ya, kalau kamu lihat presiden lagi baca pidato, coba deh kamu perhatiin tangannya. Pasti agak shaking-shaking dikit. Presenter juga. Di awal terutama ya ketika opening gitu. Kalau kalian lihat detail gitu, pasti tangannya shaking-shaking juga. Itu tanda kalau dia nervous. Tapi dia fake it until you make it. Dia terus aja, gas terus. Sampai akhirnya nanti ada titik di mana dia enjoy, justru malah fun banget bawain materinya atau nyampein pidatonya gitu. Ya. Jadi hal-hal tadi berpikir positif, terus juga melakukan kegiatan seperti tarik nafas, minum, berdoa, minta semangat, fake it until you make it, itu adalah aktivitas-aktivitas yang bisa kamu lakukan untuk menanggulangi nervousnya dulu. Nah, kalau nervousnya nih udah hilang, mungkin nggak hilang ya, udah bisa kamu kendalikan, baru kita nanti ngomongin tentang tekniknya, bagaimana supaya membuat audiens lebih terkesima sama kamu. Tapi sebelumnya saya pengen sampaikan dulu. Ini public speaking ya. Jadi sedikit, ini anak-anak komunikasi bukan, at least orang-orang yang peduli sama komunikasi lah ya di sini ya. Nah, jadi
yang namanya proses dalam public speaking itu seperti ini supaya efektif. Yang ada di ini ceritanya pembicaranya ya. Yang ada di kepala pembicara itu harusnya tersampaikan 100% ke audiensnya. Ini yang namanya public speaking. Ada proses penyampaian message dari pembicara ke audiens. Harapannya 100%. Jadi makanya kita harus melakukan seefektif mungkin. Tapi pada kenyataannya, penelitian membuktikan bahwa 100% di otak audiens ini seems impossible untuk achieve. Jadi rata-rata dalam keadaan best fokus nih, dalam keadaan yang terbaik, audiensnya lagi pada fokus banget, itu yang bisa kita capai cuma 50%. Jadi even si audiensnya ini dalam keadaan fokus dan siap menerima materi kita, dia hanya bisa menangkap 50%. Karena pasti ada reduksi. Mungkin cara kita menyampaikannya juga kurang efektif atau ada yang enggak efektif jadi tereduksi. Ini maksimum ya. Sampai saat ini rata-ratanya manusia atau audiens bisa menangkap 50%. Nah, sadly-nya dalam waktu 1 hari atau 24 jam itu akan berkurang jadi 10%. That's why kalau misalnya kamu habis datang ke seminar atau kuliah gitu, kamu bisa setelah 1 hari kuliah kamu bisa nih mengingat teori-teori kerangkanya apa secara garis umum, tapi kamu nggak hafal detail-detailnya. Itu karena that's how our brain works ya. Jadi dia memang melupakan hal-hal yang tidak penting, cuman core-nya doang gitu. Nah, sebagai seorang public speaker yang baik, tentu saja kita akan mengejar angka ini 50% ya. Gimana pun caranya kita harus membuat audiens itu mengerti sebanyak-banyaknya. Bagaimana sih supaya penyampaian message kita itu efektif? Ya, ada 2 yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah konten, yang kedua delivery. 2 hal ini aja kamu pegang. Kontennya nih, bahannya, sama nanti delivery itu the way you talk. Di sini ada tulisannya kontennya tuh harus kayak gimana sih Kak Maya? Kontennya itu 1, dia harus suits the audience. Terus bisa disusun dengan baik supaya orang mengerti logikanya, lebih mudah untuk dipahami logikanya. Terus juga harus well explained. Nanti kita bahas sebentar lagi. Nah, kalau delivery nanti akan ada saya jelasin 4 teknik dasarnya dari mulai percaya diri sampai komunikatif. Sekarang kita bahas dulu kontennya. Konten. Jadi kontennya itu harus suits the audience. Jadi kamu sebagai seorang pembicara nih, pembicara yang udah expert itu, ketika mau ngomong di depan, dia nggak lagi mikirin, aduh nanti gimana ya performance saya, nanti gimana ya saya, nanti gimana ya saya gini. Kalau yang udah expert bukan lagi saya fokusnya, tapi audiens. Gimana ya supaya audiensnya paham, gimana ya biar audiensnya tuh bisa menerima saya, gimana ya kalau biar audiensnya itu bisa mendapatkan sesuatu dari saya. Itu kalau orang udah expert, fokusnya di audiens. Makanya kita belajar ke arah sana. Pertama, kamu harus sesuaikan dulu dengan audiensnya. Pikirin matang-matang, kenali audiensnya. Siapa sih audiensnya? Mahasiswa kah, pekerja kah, anak SMA kah gitu. Terus dianalisa, dia butuh informasi apa ya? Jangan sampai yang kita sampaikan tuh terlalu sulit sehingga mereka tidak bisa mengikuti atau justru terlalu gampang. Kalau terlalu gampang mereka nggak akan mau follow karena udah tahu buat apa lagi gitu. Ibaratnya cuman ngulang-ngulang sesuatu yang udah mereka tahu nggak akan interested bahan kita. Jadi kita harus tebak sebisa mungkin apa kira-kira yang dibutuhkan sama audiensnya. Dan hindari jargon-jargon atau istilah-istilah yang tidak dikenali oleh audiens. Itu maksudnya. Terus well constructed, kita masing-masing nih sebenarnya kan sudah dibekali sama otak yang cerdas. Jadi secara naruliah sebenarnya otak kamu bisa memproses bagaimana untuk menyusun sebuah informasi. Dari mana ke mana gitu. Nah, kalau kita membuka sedikit bahasa Indonesia nih, cara kamu menjelaskan sesuatu atau mengkonstruk informasi bisa digunakan sistem kronologi sesuai urutan waktu, spasial, tahap 1, tahap 2, tahap 3, sebab akibat, masalah solusi, atau berdasarkan subtopik. Misalnya saya mau ngomongin tentang kehidupan Lutfia atau sejarah Unisma. Nah, bisa tuh
sejarahnya dibagi menjadi 3 subtopik yang menarik. Pada masa apa, pada masa apa, pada masa apa gitu. Jadi disusun berdasarkan beberapa model ini supaya lebih gampang dimengerti, dan pastikan kamu melakukan opening, bodinya, baru nanti harus ada closingnya juga gitu. Kurang lebih seperti itu untuk kontennya. Tapi saya yakin kalau konten ini sebenarnya beda field, beda cara penyusunan. Jadi dikembalikan lagi kepada pembicaranya bagaimana mau menyusun kontennya. Nah, kemudian selain susunannya harus baik, explanation-nya juga harus jelas. Kita tambahkan data statistik di situ, jelaskan dengan analogi, terus juga contoh, kasih contoh ya, kutipan ahli, pakai quotes-quotes, itu bisa membuat audiens lebih mengerti tentang apa yang kita sampaikan. Kurang lebih kayak gitu sih. Yang dimaksud dengan konten yang baik itu dia cocok dengan audiensnya, tersusun, dan well explained atau terjelaskan dengan baik. Cara bikinnya, biasanya kalau kita mau ngomong di depan, kita tentukan dulu pasti topiknya yang kita kuasai atau yang kita tahu banyak lah gitu. Terus setelah topik, kita tentuin tujuan umumnya apa. Tujuan umum dalam public speaking itu berdasarkan jenis-jenisnya dibagi menjadi beberapa hal. To inspire, to entertain, to persuade, to inform. Tapi biasanya dalam dunia akademis atau juga pekerjaan sih to inform sama to persuade ya yang sering. Kalau ini untuk occupation lain mungkin ya. To inspire sama to entertain. Yang paling common ini. Jadi tentukan tujuan umumnya apa, terus baru tujuan spesifiknya. Ini contoh aja sedikit. Misalnya kamu mau ngomong tentang kuliner. Sorry, ini belum diganti ya. Kuliner. Terus kamu mau menginformasikan tempat makanan yang murah dan asik di Malang. Jadi ditentukan topiknya apa, tujuan umumnya apa, dan tujuan spesifiknya apa. Ini akan membantu kamu untuk lebih narrow ketika menyusun kontennya. Gitu ya. Ketahui 3 hal ini dan pastikan tadi materi kamu suits the audience, well constructed, sama well explained. Itu secara prinsipnya aja. Secara prinsip garis besarnya aja konten dalam public speaking harus seperti itu. Ya. Setiap step kamu menyusun materi, kamu harus mikirin audiens. Ini audiensnya paham gak ya tentang ini? Ini audiensnya paham gak ya? Kasih contoh, apa ya yang kira-kira relate sama audiensnya? Gitu. Nah, selanjutnya sudah setelah konten, kita harus masuk kepada delivery-nya. Ini mungkin yang akan membuat biasanya peserta saya tuh excited-nya kalau ngomongin delivery instead of kontennya. Karena kalau konten mungkin masing-masing orang berbeda. Yang penting prinsipnya tadi. Kalau delivery ini apa sih? The way you talk, the way kamu express ideas kamu, the way kamu menyampaikan maksud dan tujuan kamu. Itu namanya delivery, gaya bicara, cara bicara kamu. Nah, supaya punya delivery yang baik, kita harus pay attention sama 4 hal ini. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya, untuk meyakinkan kamu how important delivery is, ini saya mau menjelaskan teori komunikasinya Albert Mehrabian. Beliau adalah profesor psikologi komunikasi dari Amerika Serikat. Dia pernah melakukan penelitian yang panjang tentang psikologi audiens atau lawan bicara. Jadi dalam proses komunikasi itu, ini juga disebut teorinya teori V3 ya, atau V3, visual, vokal, dan verbal. Nah, kita lihat angkanya di sini. Untuk konten tadi, dia masuk kepada verbal. Kata-kata yang sudah kamu siapin, pesan yang kamu tulis, yang kamu persiapkan, itu masuknya ke verbal. Sementara visual sama vokal ini masuk ke ranah delivery. Sampai di situ mudah-mudahan ya paham ya. Jadi maksudnya adalah ternyata delivery ini presentasenya besar loh dalam public speaking. Jadi even materi kamu sudah disusun sedemikian rupa, sudah bagus banget, sudah well constructed, tapi kalau delivery-nya ngaco, orang nggak akan merhatiin juga, nggak akan sukses juga, nggak akan terdeliver message-nya. That's why kita harus benar-benar menggenjot delivery yang orang biasanya kalau ngomong public speaking kaitannya ngerasanya dengan delivery, padahal public speaking lebih luas dari itu. Ada konten, ada segala macam. Nah, sekarang kita lihat hal apa sih yang harus kita perhatikan dan harus kita implementasikan supaya delivery kita
meningkat nih, supaya kita lebih menarik untuk dilihat orang. Yang pertama, akar dari segala-gala akar dalam public speaking ya. Ini yang akan memberikan kamu fondasi yang kuat dalam public speaking, yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Menurut kamu, kepercayaan diri dalam public speaking itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Coba, Lutfia. Kalau menurut saya, kepercayaan diri itu ketika kita mampu, ya percaya sama kemampuan yang kita miliki, ya udah speak up aja gitu. Yakin gitu untuk ngomong di depan ya. Menurut kamu percaya diri itu, oke. Nah, kita lihat. Betul, bagus jawabannya Lutfia ya. Nah, percaya diri dalam public speaking ini coba kita buka lagi, saya akan buka satu slide lagi. Kepercayaan diri dalam public speaking ini include dua hal. Yang pertama adalah self-esteem dan confidence. Ada yang tahu bedanya self-esteem dan confidence apa? Ada yang coba mau jawab? Apa bedanya kira-kira? Kok bingung ya Kak? Kayaknya hampir sama gitu. Hampir sama ya. Nah, kita lihat sekarang. Apa sih perbedaannya? Self-esteem itu the way you see yourself. Jadi biasanya ini yang menghalangi kamu dari kemampuan public speaking yang baik adalah kamu melihat diri kamu sendiri aja, kamu minder. Kamu merasa kurang cantik, kurang ganteng, pesek, pendek, whatever lah gitu. Yang membuat kamu ngerasa, saya emang gak pantas ngomong di depan. Orang-orang yang ngomong di depan mah harusnya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng gitu. Nah, ketika kamu memiliki penilaian terhadap diri kamu rendah, itu namanya self-esteem kamu rendah. Dalam public speaking, kamu harus punya self-esteem yang cukup. Artinya adalah kamu bisa melihat diri kamu sebagai seseorang yang mau berkembang dan mau berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kamu terima semua kekurangan kamu, the way it is gitu. Terus kamu merasa satu hal, supaya nggak over self-esteem-nya, ini kata kuncinya. Kalau arogan, menganggap diri lebih baik dari semuanya, itu ketika kamu masuk ke ruangan dan kamu merasa you are the best here. Kamu lebih daripada orang-orang yang ada di dalam sini. Itu namanya arogan. Yang nggak boleh kita seperti itu. Nah, kalau self-esteem-nya pas, itu ketika kamu masuk ke dalam sebuah ruangan, di mana di situ ada orang-orang, dan kamu merasa, saya tidak perlu membandingkan diri saya dengan orang lain. Karena setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Itu self-esteem yang bagus. Jadi dalam public speaking, pertama kali untuk kepercayaan dirinya, kamu harus change the way you see yourself. Kalau buat kamu yang masih merasa diri kamu di bawah, kurang, nggak pantas ngomong di depan, itu yang harus diubah dulu pertama, self-esteem-nya. Itu masalah psikologi sih. Tapi try change the way you see yourself. Menjadi seseorang yang tadi bisa berkembang kalau mau berusaha. Nah, terus bukan cuma self-esteem doang, kepercayaan diri dalam public speaking ya, kita juga harus pay attention sama confidence. Confidence itu apa sih? Tadi yang disebutin sama Lutfia, keyakinan kita aja untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita tiap hari nih naik motor atau naik mobil. Kalau awal-awal nyetir, ya kan, baru 1-2 kali naik motor atau naik mobil, kita pasti panik. Aduh gimana nih, ada orang yang jauh, aduh ada orang gitu kan. Takut nabrak gitu. Nah tapi kalau tiap hari nih kita nyetir, tiap hari bawa motor, tiap hari bawa mobil, ya kan, udah 1 tahun, 2 tahun kita terus-terusan nyetir tiap hari, nyetir motor ataupun mobil tiap hari, mau dikasih Ninja, mau dikasih Ferrari juga kita yakin gak akan nabrak gitu kan. Nah itu yang namanya kepercayaan diri, keyakinan kamu untuk sukses melakukan suatu job tertentu. Kalau kita tarik balik ke public speaking, ya keyakinan kamu untuk perform di depan. Itu confidence dan self-esteem. Yang tadi sama confidence-nya harus dalam level yang cukup. Dua-duanya harus bagus. Kalau kamu udah latihan, udah confidence nih, udah yakin karena kamu udah latihan, kamu udah mempersiapkan, kamu juga mungkin udah berpengalaman, tapi begitu ngomong di depan orang-orang yang mungkin lebih pintar dari kamu ngerasa, aduh kayaknya gue gak pantas nih ngomong di depan. Nah itu juga bakal screw up. Jadi
mereka harus pada level yang sama, self-esteem sama confidence-nya. Gimana sih caranya? Yang pertama tadi ya, untuk meningkatkan confidence itu, kita harus perbanyak pengalaman. Karena pengalaman itu membuat kita bisa mengantisipasi. Kira-kira kalau kita ngomong di depan, apa sih yang akan terjadi? Kita jadi udah tahu, oh nanti paling ada yang nanya ini, oh nanti paling audiensnya ada yang ngantuk, oh nanti paling audiensnya ada yang apa gitu. Kita udah tahu how it feels. Dan itu kan kadang-kadang membuat kita tenang ya, untuk tahu bagaimana apa yang akan terjadi ketika kita di depan. Itu pengalaman yang berbicara. Jadi makanya saya di depan ngomong kalau kamu harus grab every opportunities yang ada supaya kamu banyak pengalaman. Nah, yang kedua, public speaking itu it's all about preparation. Ketika kamu fail to prepare, berarti kamu nanti memang plan to fail. Gitu ya, kamu memang intended untuk fail dengan tidak melakukan preparation sama sekali. Jadi, kamu harus mempersiapkan untuk sukses, kamu harus mempersiapkan materinya. Materinya udah kamu tulis, materinya udah kamu persiapkan, jangan lupa dilatih. Ya, jangan lupa dilatih karena ketika kamu menulis sama kamu berbicara, ada perbedaan bahasa. Jadi jangan berpikir ketika kamu sudah menulis nih, ini udah naskahnya udah ada nih, ya udah nanti kurang lebih saya ngomong kayak gini aja deh, tapi nggak pernah kamu latih, jangan kira. Karena cara menulis kamu, bahasa tulis kamu sama bahasa berbicara itu berbeda. Banyak kata-kata nanti yang lebih nyaman seperti apa, harus ada adaptasinya di situ. Jadi selain dipersiapkan, kamu harus latihan. Ketika kita sudah ada pengalaman, persiapan, latihan, itu kita akan lebih percaya diri. Dan yang terakhir, jangan lupa, jangan menganggap rendah diri sendiri. Gitu. Hidup kita bisa berubah hanya dengan kita mengubah mindset kita untuk melihat siapa diri kita gitu. Menakar self-esteem tadi. Ya, jadi berpikir yang baik-baik tentang diri sendiri. Itu kuncinya untuk kepercayaan diri. Ini tadi, again, adalah akar dari setiap kegiatan public speaking. Jadi ini harus kamu kuasai dulu. Nah, ketika kita sudah percaya diri, apalagi sih berikutnya yang harus dilakukan? Itu adalah kita perhatikan vokalnya, teknik vokalnya. Kita lihat ya, apa aja yang harus kita perhatikan? Ada kurang lebih 5, volume, nada, kecepatan, pelafalan atau artikulasi, dan intonasi. Kita bahas satu-satu. Pertama volume. Ini mungkin klasik, tapi harus disadari oleh kita. Jadi audiens itu, kan kita pengen mereka mengerti message kita. Jadi jangan biarkan mereka bekerja terlalu keras untuk mengerti apa yang kita sampaikan. At least kita make sure dulu volume suara kita tuh terdengar enak di telinga mereka. Kalau face to face, kadang-kadang orang suka yang belum pengalaman nih, kadang-kadang dia ngerasa dia ngomong tuh udah kenceng. Tapi orang yang ada di depannya ngomong nggak kedengeran gitu. Ih apaan sih orang udah kenceng juga. Nah itu jangan diabaikan, itu berarti dia beneran nggak dengar. Jadi yang perlu kamu ingat, kalau kita melakukan public speaking, kita bukan berbicara dengan orang yang di samping, kanan atau kiri kita. Tapi kita berbicara sama orang yang mungkin jaraknya 5-10 meter dari kita. Jadi powernya memang harus lebih keras kalau nggak pakai mikrofon. Ya, jadi powernya harus agak lebih keras ketika ngomong, disesuaikan sampai audiensnya bisa mendengar kita dengan enak gitu. Nah, kalau pakai mikrofon, makanya orang-orang kalau mau MC gitu suka dicek-cek dulu ya kan mikrofonnya supaya dia menemukan suara yang pas gimana nih kira-kira. Kan sensitivitas mikrofon beda-beda. Ada yang di sini, ada yang di sini bahkan sudah sensitif. Makanya harus dicoba dulu. Kalau teknik miking yang pasti dia jangan nutupin wajah aja. Bedakan MC sama jadi penyanyi ya. Kalau jadi penyanyi kan yang penting asik gitu. Nah kalau jadi MC jangan biarkan audiens atau pembicara tidak melihat muka Anda. Karena nanti kalian akan melakukan facial expression dan itu harus terlihat sama audiensnya. Oke. Jadi volume itu yang harus diperhatikan. Kalau lagi online begini, that's why banyak pembicara-pembicara yang pakai mikrofon kayak saya begini. Biar suaranya langsung ketangkep ya kan sama mikrofonnya dan tangan saya bisa bergerak-gerak untuk gesture gitu. Jadi dan pastikan juga kadang-kadang kan pembicara suka nanya, suara saya sudah terdengar ya? Nah itu juga untuk memastikan kalau volumenya tuh udah empuk di suara di telinga
audiensnya. Jadi kalau kata anak muda sekarang udah all around you, kayak di bioskop gitu ya. Oke. Nah, terus pacing berikutnya setelah volume, kecepatan berbicara. Banyak orang yang sebenarnya tuh cenderung kepada fast talker. Jadi dia bisa berbicara tapi cepet banget gitu. Dan dia punya mental blocking nih biasanya. Saya memang kalau berbicara harus secepat ini. Kalau misalnya nggak cepet kayak gini saya nggak bakalan tahu nih gitu. Atau ntar saya lupa gitu. Nah, untuk orang-orang atau kamu yang merasa kalau ngomong suka kecepatan, hindari mental blocking bahwa kamu tidak bisa mengendalikan kecepatan kamu. Karena the way you talk, tangan kamu, semuanya dalam tubuh kamu tuh bisa kamu atur, bisa kamu kendalikan. Jadi yang pertama hindari mental blocking itu, bahwa semuanya bisa dikendalikan termasuk cara kita berbicara. Mau lebih lambat, mau lebih cepat, semuanya bisa dikendalikan asal kita tenang dan percaya diri. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah ngomong tidak terlalu cepat tuh berapa kata sih, Mbak Maya gitu. Nah, ini dia rata-rata manusia berbicara itu yang tidak terlalu cepat ya, 120 sampai 150 kata per menit. Atau kalau dengan angka sederhananya 1 sampai 3 kata per detik. Jadi kalau kamu ngomong lebih dari 3 kata per detik, itu kecepatan. Kalau kamu ngomong kurang dari 1 kata per detik, itu kelambatan. Nah, untuk general public speaking nih, apalagi masih dasar dan beginner, kamu boleh berbicara antara itu 1 sampai 3 kata per detik. Tapi nanti sebenarnya in the advanced level, itu tergantung cara kamu menjelaskan dan bagaimana audiensnya dan serta materinya. Kalau kamu menghadapi audiens yang mungkin lebih tua dengan materi yang lebih berat, kamu bisa berbicara agak lebih lambat. Kalau kamu menghadapi millennials dengan materi yang lebih ringan, kamu bisa berbicara lebih cepat biar nggak boring. That's why cara bicara presenter televisi yang berita dengan VJ atau orang yang musik dan gosip biasanya beda tuh cara ngomongnya. Yang musik gosip lebih cepat daripada yang berita. Karena memang beda audiensnya, beda materinya. Itu nanti advance level. Tapi untuk general 1 sampai 3 kata per detik. Oke, berikutnya pitch atau nada. Saya sebenarnya ini lebih kepada MC sih ya. Kalau MC, moderator, nanti mungkin kamu akan dapat juga ya ada materi tentang host, MC, moderator. Itu nanti kita akan memperhatikan nadanya seperti apa. Kalau formal, pakai nada yang rendah. Kalau tinggi, pakai nada yang, kalau informal pakai nada yang tinggi. Tapi selain MC atau moderator, nada ini juga dibutuhkan sama pembicara. Karena gini, nadanya itu harus kita sesuaikan sama materi kita. Kalau misalnya kamu ngomongin sesuatu yang happy, kamu bisa pakai nada yang agak tinggi. Tapi nada agak tinggi bukan marah-marah ya, tapi happy, hi, kemarin saya baru ini loh. Nah gitu. Tapi kalau kamu ngomongin sesuatu yang sedih, kamu bisa pakai nada yang rendah. Kami mengucapkan turut berduka cita terhadap, nah itu pakai nada yang rendah. Itu aja sih kalau dalam general public speaking, nadanya pas-pasin sama materi apa yang mau kamu sampaikan. Nah, nanti mungkin di MC kamu akan mempelajari lebih dalam tentang suara-suara ya, how to produce suara alto atau bass kalau cowok, supaya lebih terlihat berwibawa, dalam dan berat gitu, lebih karismatik. Kalau kita punya nada yang rendah itu biasanya bisa membuat kita karismatik. Tapi again dalam general public speaking, it's not ini tidak wajib. Tapi buat MC mungkin nanti ada tekniknya sendiri untuk benar-benar membentuk nada yang bulat. Tapi kalau buat general public speaker, it's up to you. Mau pakai suara kamu yang biasa supaya nyaman, ya silahkan. Mau coba melatih supaya punya suara alto atau suara bass, juga silahkan. Tapi yang pasti suara-suara rendah ini akan membuat kamu lebih karismatik, lebih berwibawa, dan lebih keluar aura formalnya gitu. Oke, ini sedikit berhubungan dengan yang berikutnya nih tentang artikulasi. Apa sih yang terjadi
ketika kita sedang berbicara, yang terjadi adalah ada dorongan udara nih dari paru-paru kita, tadi dari hasil pernafasan, dia masuk ke laring atau kotak suara, dia menggetarkan pita suara kita, setelah digetarkan dia akan menghasilkan suara. Kayak gini. Nah itu suara yang dihasilkan dari getaran pita suara itu. Nanti suara itu akan ditranslate sama artikulator kita. Ini artikulator itu apa? Lidah, rahang, bibir ya. Agar dia berubah menjadi kata-kata seperti ini. Apa kabar semuanya? Hai. Nah itu kan hasil kinerja artikulator kita mengubah suara jadi kata-kata. Hubungannya kenapa saya jelasin ini adalah dengan artikulator atau artikulasi, Ketika kita ngomong di depan, terus artikulasi kita nggak jelas, audiens akan bekerja keras untuk mendengarkan nih orang maksudnya ngomongin apaan sih. Apalagi kalau artikulasi kita salah-salah, pelafalan kita salah-salah, orang jadi kayak makin nggak jelas gitu. Ini maksudnya apa sih gitu. Kayak bahasa Inggris, kamu biasa ngedengerin American accent, tiba-tiba ada orang India ngomong pakai aksen Indianya, yang kadang-kadang juga mempengaruhi artikulasinya beda-beda, pronunciation-nya beda-beda antara satu dan dua kata, kamu jadi makin bingung kan. Nah sama juga dalam bahasa Indonesia, dalam general public speaking, ketika artikulasi kita nggak jelas, orang jadi ngomong apa sih nih gitu. Nah makanya supaya kamu lebih bisa didengarkan jelas oleh audiensnya, produce suku kata yang jelas. Kalau anak daerah Jakarta sini, ada nih anak Jakarta Selatan, nyebutnya itu adalah kalau ngomong gitu ya, hai apa kabar lo? Gitu ya, nah gitu-gitu kan, itu gak jelas. Kalau ngomong sesama mungkin oke, lagi di pergaulan. Tapi kalau ngomong di depan dan artikulasi kamu gak bagus, itu orang capek dengerinnya. Dan kadang-kadang orang yang artikulasinya gak bagus itu gak nyadar. Nanti orang lain yang nyadarin, ngomong apaan sih lo kayak kumur-kumur gitu. Jadi kita harus tahu kalau kita bisa memproduksi kata-kata yang benar. Kita harus sadar artikulasi kita masih jelek apa udah bagus ya. Kalau yang ngerasa masih jelek, kalau ngomong orang selalu ngomong apa sih kayak kumur-kumur, nah itu berarti masih harus ditingkatin lagi. Gimana cara meningkatkan artikulasi? Kita bisa, itu persistent effort sih ya, kalau kamu memang merasa punya masalah dengan artikulasi, kamu bisa melatihnya dengan banyak berbicara bahkan di kegiatan sehari-hari, kamu ngomong semua kata tuh dengan lebih jelas. Gak usah kayak Fitri Tropika yang kayak, hai semuanya apa kabar, gak usah kayak gitu ya. Tapi cukup dibuka di mulutnya supaya kamu bisa memproduksi, kalau ngomong artikulasi ya artikulasi, bukan artikulasi gitu. Oke, itu penting ya. Nah ini caranya sih sebenarnya supaya menurunkan resiko belibet dan salah ngomong, artikulasi nggak jelas, kamu bisa pemanasan dengan senam wajah atau mulut. That's why MC itu kalau ngomong gini-gini dulu kalau mau perform supaya rahangnya nih lentur sehingga nanti kalau dia ngomong jadi oke, ya. Jadi tepat gitu artikulasinya. Senam wajah gampang ya, coba semuanya. Senyum yang lebar. Senyum, oke yang lebar. Manyun, kayak mau dikasih uang 1 M tapi nggak jadi. Manyun, oke ya. Senyum, manyun, terus coba bayangkan di depan ada mantan sama pacar barunya. Kaget ya. Kaget. Atau ada idola kamu di depan kamu, kaget. Nah, lakuin hal itu 3 kali. Jadi kayak tadi, dari mulai senyum, manyun, kaget. Nah, itu bisa melenturkan rahang kamu. Kalau lidah ya, ke kanan lidahnya dihitung 8 kali, ke kiri lidahnya dihitung 8 kali. Terus ini hati-hati nih kita lagi PSBB ya. Bikin kayak gitu. Jangan sampai muncrat ke temennya, hati-hati. Bikin kayak gitu. Nah gerakan-gerakan kayak gitu bisa membantu kita meminimalisir kemungkinan slip of tongue atau artikulasi yang kurang jelas. Atau sesimpel makan permen karet. Itu bisa melenturkan artikulator kita. Supaya artikulasinya lebih baik lagi. Nah ini juga ada beberapa kata-kata ya
tongue twister disebutnya. Kata-kata yang bisa ngebuat lidah kita berbalik-balik, ini juga bisa kamu coba sebelum untuk memperbaiki artikulasi kamu ya. Bisa ngomongnya tuh agak pelan, jangan cepet-cepet teman-teman, karena ngomongnya agak pelan kita jadi punya jeda waktu untuk memproduksi kalimat yang berikutnya. Coba dibaca dulu. 1, 2, 3, baca dalam hati. Jangan dalam hati, masing-masing tapi tetap di mute. 1, 2, 3, oke, go. Kalimat terakhir. Oke, gimana? Salah semua atau bagus dari awal sampai akhir? Salah, Kak. Masih ada yang salah. Kalau masih ada yang salah, berarti mungkin tadi kamu agak kecepatan atau mungkin masih bingung sama kata-katanya. Nah, ini bisa kata-kata sulit seperti ini bisa juga kamu jadikan latihan supaya nanti lebih bagus lagi. Ada yang mau nyoba di sini untuk ngomong dari A, I, U, E, O sampai kalimat terakhir? Satu orang aja. Coba kita lihat. Saya, Kak. Boleh. Siapa nih? Dengan siapa? Habib. Habib. Oke, Habib. Silakan Habib. A, I, U, E, O. Roller coaster keluar jalur. Kemana, kenapa, mengapa? Kepala digaruk, kelapa diurut. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Tepuk tangan dulu dong. Oke, keren. Meskipun salah-salah dikit. Tapi memang kata-kata ini memang menjebak gitu. Tapi tadi udah bagus banget ya Habib ya. Thank you so much Habib udah nyoba. Nah, kamu bisa screenshot, kamu simpen, jadi kamu latih terus untuk supaya artikulasi kamu lebih bagus. Tapi tadi udah cukup yakin ya Habib cara membacanya. That's good. That's very good of you ya. Oke, Terima kasih Kak. Terima kasih juga Habib. Itu tentang artikulasi. Terakhir dari vokal, setelah tadi ada volume, apalagi coba tadi yang saya ajarin. Volume, terus? Ada pacing. Pacing, terus? Pitch atau nada, and then tadi artikulasi. Satu lagi yang gak kalah penting adalah intonasi. Jadi cara kamu berbicara, orang yang belum berpengalaman, kadang-kadang dia nggak sadar, dia ngomong tuh datar kalau di depan. Halo semuanya, hari ini saya ingin berbicara mengenai, padahal kalau di sehari-hari dia bisa aja ekspresif, dia bisa berintonasi. Tapi kalau misalnya dia lagi ngomong di depan, dia datar. Karena tadi dia nervous, jadi dia nggak bisa mengendalikan intonasinya. Nah, seorang speaker yang baik itu adalah speaker yang berbicara natural. Jadi intonasinya tuh ya natural aja, seperti kita ngobrol sama teman kita. Jadi salah satu rahasianya gini, presenter berita yang baik, presenter kan baca prompter ya, kalian udah pernah lihat belum? Di depan kamera, itu ada tulisan. Presenter yang baik itu bukan presenter yang gak pernah salah untuk bacain. Titik komanya dia gak pernah salah, bukan yang seperti itu, yang pinter itu atau yang bagus itu. Presenter yang baik adalah presenter yang membaca prompter tapi dia tidak terlihat membaca. Jadi kayak ngomong padahal dia baca prompter, itu presenter yang bagus. Ya, itu bisa diminimalisir ketahuannya kita membaca tuh dengan apa? Dengan berintonasi seperti natural. Ya, itu penting dalam public speaking. Intonasi kita harus seperti kita ngobrol biasa aja. Niat kita untuk berbicara, menyampaikan ke audiens itu bisa membuat kita lebih berintonasi, lebih natural lagi. Seperti percakapan sehari-hari. Oke. Nah, itu tentang teknik vokal tadi ada 5. Berikutnya kita lihat yang nonverbalnya atau visualnya. Setelah vokal kita lihat visualnya. Kita harus pay attention sama ekspresi dan gesture. Yuk kita bedah tentang visualnya ini. Yang pertama, berpakaian. Ini penting ya. First impression is important. Orang-orang itu tanpa dia sadari, dia judge kamu kok di awal. Gue mau orangnya nggak judgmental. Tapi yang namanya manusia secara psikologi, ketika dia melihat sesuatu, dia akan otomatis menjudge. Jangan ngomongin pembicara-pembicara yang udah punya audiensnya sendiri, kayak mungkin juga
beberapa pengusaha-pengusaha yang sukses, sebutlah siapa, ya mereka udah punya cerita sendiri, mereka udah punya audiens sendiri, jadi mereka tidak perlu mengimpress orang lain. Sementara untuk kita yang public speaker yang baik, coba hargai diri kita sendiri dengan menggunakan outfit yang bagus ketika kita jadi pembicara. Karena kamu akan menjadi center of attention, maybe you can dress a little bit or slightly better than the audience. Jadi pakai baju yang tampil lebih agak sedikit menarik dibandingkan audiensnya, karena kamu akan menjadi center of attention. Ya, gitu untuk visual yang pertama. Terus hal-hal lainnya secara nonverbal yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara adalah 4 hal ini. Posture, facial expression, gesture, dan eye contact. Yang pertama, postur tubuh kita. Kalau kamu berdiri di depan, face to face, atau mungkin juga kayak begini ya, online, pastikan kamu tegap. Jangan gini misalnya, ya apa kabar semuanya. Nah itu apa sih, kenapa harus tegap? Biar kamu kelihatan confidence. You present yourself confidently dengan tegap. Kelihatannya kamu menguasai panggung dengan kamu berdiri tegap. Dan tadi ada proses udara ketika kita berbicara. Itu akan lebih lancar kalau kita posisinya tegap. Ya, jadi tegaplah. Kalau berdiri kayak gini posisi tegapnya. Kalau duduk biasanya jangan semuanya kamu pakai gini sambil nyender. Ya, tapi pakai setengahnya. Atau kalau cewek-cewek biasanya agak di ujung gitu berdirinya biar kelihatannya elegan. Gitu ya. Nah, terus berikutnya selain posture kita juga harus memperhatikan facial expression. Ini tadi berhubungan sama intonasi tadi. Ya. Kalau kamu berintonasi kayak tadi seperti natural tadi, maka kamu punya ruang-ruang untuk berekspresi. Ekspresi itu apa sih? Di wajah kamu ada alis, ada hidung, ada bibir, semuanya tuh wajah kamu bisa dipakai untuk ekspresi. Pertama kamu harus kenal dulu. Kalau sedih kayak gimana mukanya? Coba kasih lihat saya kalau kamu sedih nih. Baru dapat nilai jelek, gitu misalnya. Gimana mukanya kalau sedih? Kok ada yang ketawa? Kayak nggak mungkin bahasa dapat nilai gitu. Nah kalau misalnya seneng nih baru dapat nilai A plus. Biasa aja ya, udah sering ya. Kalau misalnya lagi bingung nih, nggak punya duit buat akhir bulan, sampai akhir bulan, gimana kalau bingung? Nah, kamu lihat di kaca, apakah sedih, seneng, bingung kamu tuh udah beda atau belum? Kalau udah beda bagus, berarti artinya kamu tinggal memindahkan itu ke pembicaraan kamu. Tapi kalau kamu ngelihat wajah kamu nih, biasanya laki-laki nih yang susah untuk berekspresi. Kalau kamu ngaca, ini kok sedih, seneng, bingung sama ya wajahnya. Nah itu berarti kamu harus lihat dulu, oh kalau lagi sedih gini, oh kalau lagi seneng gitu. Memang harus dari dasar gitu untuk melatih facial expression ini. Nah nanti tipsnya ketika kamu latihan, jangan lupa latihan di depan kaca. Supaya kamu tahu nih, kayaknya masih kurang nih senyumnya, kamu tambahin gitu. Karena kadang kalau kita nggak ngaca, terus kita langsung ke audiensnya bilang, tadi lu datar, tapi kamu ngerasa udah berekspresi. Jadi kamu nggak bisa ngebenerin. Makanya jangan rely on everybody else opinion. Kamu coba lihat di kaca, apa yang kurang, tambahin. Gitu ya. Nah tadi intonasi sama facial expression itu sebenarnya satu kesatuan ya. Jadi dengan kamu berintonasi, kamu bisa menambahkan ekspresi di situ. Di sini ada salah satu contoh ya. Coba saya pengen satu orang aja, terakhir nih satu orang aja, coba tapi dengan intonasi dan facial expression. Jadi jangan datar. Ini cuma perkenalan doang sih. Ada yang mau coba? Saya mau, Kak. Saya mau. Boleh, siapa? Tadi yang pertama, cewek tuh. Namanya siapa? Nggak tahu siapa tadi ya. Ya ini yang ngomong. Oh ya, oke baik. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya adalah seorang mahasiswa kedokteran di FKUB. Senang sekali bisa mengikuti kelas public speaking kali ini. Dari dulu, saya ingin belajar bagaimana caranya untuk menjadi seorang pembicara yang baik. Dan semoga di kelas ini kita sama-sama bisa belajar dan menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Oke, good. Tepuk tangan dulu dong buat Siti Aisyah. Oke.
Tadi udah ini ya, maksudnya kamu sudah berupaya untuk menambahkan intonasi di situ, jadi nggak datar gitu. Jadi kamu perlu appreciate diri kamu di situ. Kalau tadi ada salah-salah baca, that's okay. This is your first time untuk baca, normal. Kalau kamu tadi masih ada yang ke-skip-skip, tapi kamu langsung jump in lagi, kamu perbaiki, jadi kalimatnya make sense. That's very very good. Oke, thank you Siti Aisyah. Itu ya, jadi intonasi sama ekspresi itu berhubungan. Kalau kamu berintonasi, ekspresinya akan dapat. Nah, berikutnya gesture. Gesture itu pergerakan kepala dan juga tangan kita ya, pergerakan kepala dan tangan kita. Sebenarnya tidak ada pakemnya. Kalau kita ngomong harus begini, suaranya jangan. Kalian bukan mau baca puisi. Natural aja, again, spontan, tapi ada koridornya. Jadi biasanya kalau audiensnya kecil, kamu draw kotak nih di antara pinggang sama bahu kamu. Disitulah kamu menggerakkan tangan kamu. Kalau misalnya audiensnya lebih besar, kayak si Jack Ma nih di layar, kamu bisa agak keluar dari kotak itu. Kalau audiensnya besar, tapi kalau audiensnya kecil ya segitu aja, biar nggak berlebihan. Terus cara tangannya bergerak, jangan nunjuk-nunjuk karena ini ofensif. Kamu harus body language-nya, kamu harus terbuka, ramah. Jadi lebih dibuka gini aja kalau mau ngomong atau begini. Kalau mau nunjuk ke samping nih kayak Jack Ma, jangan directly to the audience. Gitu. Itu salah satu koridor-koridor dalam gesture. Tapi yang pasti satu, sebelum kita mengendalikan ke sana, kamu harus bisa put them in control dulu. Kadang karena kita saking nervousnya, kita suka melakukan gerakan-gerakan yang kita sendiri nggak sadar. Misalnya tangannya ditaruh di belakang terus. Kayaknya enak gitu ditaruh di belakang. Tapi kan nggak bagus. Kita jadi kelihatan ignorant. Atau ditaruh di tengah sini sambil digantung, itu juga nggak enak gitu. Nah, atau kita suka gerak-gerak kalau nggak sadar, ya kan? Itu dulu. Kamu harus, ketika di depan kamu harus sadar kalau kamu punya tangan, kamu punya tubuh, ini semua harus diolah. Jangan nervous, itu yang harus disadari dan lakukan gerakan-gerakan spontan ya di garis tadi dan yang terbuka. Itu sih untuk gesture. Oke. Eye contact ini juga penting untuk membuild hubungan kamu dengan audiens supaya ada kedekatannya. Lihat mereka di mata, beranikan diri. Beranikan diri lihat mereka, emang agak terrifying kadang-kadang karena ekspresi mereka beda-beda gitu ya. Jadi kamu bisa ngerasanya kayak, ini orang kayaknya ngeliatin tapi ngomongin dalam hati, lalala. Nah itu kamu jangan overthinking, fokus aja. Lihat mereka dengan genuinely, dengan tatapan yang ramah gitu ya. Terus kalau lebih expertise lagi, jangan cuma ke satu orang. Jadi biasanya find your anchor, orang di depan yang selalu ngangguk-ngangguk kalau kamu ngomong, biasanya dia pay attention banget sama kamu, itu anchor kamu, petunjuk kamu. Jadi kemanapun kamu pergi, suatu saat kamu akan kembali ke dia. Dan cara perpindahan matanya itu biasanya per kalimat. Jadi jangan setiap kata, kalau setiap kata kan kamu bingung ya, jadi kelihatannya nggak natural. Setiap kalimat jadi kayak, seperti itu ya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ada? Nah gitu, jadi perpindahan matanya tuh per kalimat. Kalau online, jangan lupa untuk lihat sering-sering ke kamera sini nih, karena ini pengganti mata audiens. Ya sering-sering, karena awkward sih kalau di awal, tapi kalau kamu kebiasaan akan enak kok ke depannya. Oke, itu tentang eye contact. Terakhir, sebelum kita masuk ke Q&A, kamu juga harus komunikatif. Komunikatif itu apa sih? Seperti yang tadi saya bilang di depan, pembicara yang baik itu pembicara yang mengagungkan dalam tanda kutip ya, yang menghargai audiensnya, yang bisa membuat audiensnya itu merasa menjadi bagian penting dari forum. Jadi dia biasanya menyapa audiensnya sespesifik mungkin ya. Jadi ya disebutin, halo teman-teman dari Unisma, apalagi yang lebih spesifik disebutin misalnya, supaya orang ngerasa dihargai. Kan semakin spesifik kita semakin dihargai, ngerasa dihargai. Kayak MC yang mana yang dari Bekasi, yang mana yang dari Unisma, yang mana yang dari universitas apa lagi gitu. Itu biar orang ngerasa dihargai. Jadi bisa sapa spesifik mungkin, berikan salam, pertanyaan retorika yang bisa dijawab, yang basa-basi doang kayak selamat pagi semuanya, sehat ya. Nah itu buat membangun komunikasi juga dengan audiensnya.
Tapi pastikan kamu tahu how to react dengan jawaban mereka, jangan sampai awkward. Jangan sampai kamu tanya, udah pada sarapan kan ya, siap ya untuk materi kita hari ini? Tiba-tiba audiensnya ngomong, belum Kak, lapar nih Kak. Nah, bingung kan ngejawabnya apa. Jadi pastikan kalau kalian memberikan pertanyaan ke audiens, udah tahu nanti bakalan reaksinya kayak gimana biar nggak awkward. Dan berikutnya begitu sudah mulai, jangan takut untuk berinteraksi, tanyakan pendapat mereka, berikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah dijawab, dan ketika audiens menyampaikan testimoninya atau opinionnya, satu hal, think before you act, jangan sampai kamu menyakiti hati dia. Jadi walaupun misalnya jawabannya nggak nyambung atau jawabannya nggak seperti yang kamu inginkan, kamu jangan ngejudge dia di depan orang banyak. Tetap hargai dia karena ketika kamu berbicara sama satu audiens di satu forum, bukan cuma antara kamu dan audiensnya yang satu orang ini, tapi antara kamu dan satu forum. Jadi jangan sampai kamu mempermalukan mereka di depan orang banyak. Gitu ya, jadi tetap hargai supaya orang juga nggak trauma untuk jawab pertanyaan kamu. Gitu. Oke. Nah, kalau kamu mau baca nih saya pakai bukunya Stephen L. Lucas ya, The Art of Public Speaking. Itu bagus bukunya. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjutkan dengan Q&A session. Sementara saya kembalikan dulu ke moderator kita, Lutfia. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kak Maya yang telah memberikan banyak sekali informasi baru, terutama untuk saya pribadi luar biasa. Ini banyak banget hal-hal baru yang saya dapatkan dari Kak Maya. Dan semoga nantinya bisa saya berikan juga ke orang lain supaya ilmunya lebih mengalir lebih luas lagi. Amin. Dan saya ingin tanya dong kepada teman-teman audiens, bagaimana sih tanggapan teman-teman? Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan kepada Kak Maya, kesan-pesannya gimana sebelum kita melaju ke Q&A? Satu orang saja, silakan. Ada satu orang? Atau mau langsung Q&A aja, bagaimana? Ada? Sepertinya malu-malu ini Kak ya. Malu-malu. Mungkin mereka punyanya pertanyaan yang ingin langsung ditanyakan. Coba. Kalau begitu mungkin kita langsung beralih ke pertanyaan saja ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan boleh langsung aktifkan fitur raise hand-nya. Mana? Sudah ada belum? Yang ingin bertanya seputar public Kak. speaking. Oke. Mala ya? Maila. Oke, silahkan Maila. Sebenarnya terima kasih banyak kepada Kak Lutfiah ya yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Selamat siang Kak Maya. Halo, selamat siang. Yang saya tanyakan ada beberapa Kak, boleh ya? Boleh, boleh. Ada dua di sini. Yang pertama tadi mengenai percaya diri. Nah, di sini kan ada tipe orang yang percaya diri atau pede ngomong di depan audiens, itu ketika audiensnya yang kita nggak kenal atau belum kita kenal. Tapi ada juga yang memang pede atau ngomong di depan audiens yang basicnya udah kenal atau memang udah kenal dekat, seperti itu Kak. Nah, yang saya tanyakan, apabila seorang speaker ini ngerasa nggak pede ketika audiensnya yang memang kita sudah kenal, gitu. Gimana? Dari kata-kata AIU tadi ya Kak ya, saya sempat terpikirkan. Biasanya kan ada belibet kata ketika di tengah-tengah acara. Entah itu karena kita capek atau yang lainnya, kita nggak tahu juga ya. Nah itu gimana sih Kak cara mengatasinya? Sudah itu saja dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mailia ya atas pertanyaannya. Very good questions. Yang pertama tentang percaya diri. Nah ini memang uniknya kayak gini. Kadang-kadang teori sama praktek berbeda karena faktor-faktor yang mempengaruhinya berbeda ya. Jadi gini, sesuai dengan teorinya, to perform well dalam public speaking seharusnya kamu mengenal audiensnya. Mengenal ini dalam arti kamu tahu spesifikasinya mereka. Kamu tahu mereka tuh
orang mana, pengetahuannya sudah sampai di mana, dan lain sebagainya. Itu idealnya. Ketika kamu semakin mengenal audiensnya, kamu akan semakin perform well. Nah, begitu juga dengan experience. Jadi misalnya gini, kamu baru, misalnya gini, ada seorang dosen, dia ngajar di kelas yang baru. Itu pasti pertama akan nervous. Tapi di pertemuan kedua, ketiga, keempat, dia udah mengenal audiensnya gitu ya, udah enak, udah bisa berinteraksi, justru akan semakin enak untuk ngomongnya. Itu berdasarkan teorinya. Ya, semakin kamu mengenal audiensnya, maka performance kamu seharusnya semakin bagus. Tapi pada prakteknya, sometimes ini terjadi biasanya di beginner-beginner ya. Dia lebih suka ngomong sama orang-orang yang nggak dia kenal. Supaya kalau dia salah, dia nggak akan dijudge gitu nggak akan dijudge seumur hidup daripada di depan orang yang dia kenal. Mendingan sama orang-orang yang nggak kenal sama sekali. Tapi itu sebenarnya cuma masalah psikologi aja. Ya, karena kalau ketika kamu nggak kenal audiensnya siapa, terus juga siapa aja yang ngomong, dia apa gitu, kamu buta sama sekali siapa audiensnya, maka kamu nggak akan bisa sukses dalam public speaking karena kamu nggak tahu kebutuhan mereka apa yang mereka sukai, bagaimana cara menangkap perhatian mereka gitu. Jadi itu cuma masalah ini aja sih, preferensi kadang-kadang tuh. Tapi itu masih dalam level beginner ya. Kadang-kadang kita supaya nggak dijudge, pengen ngomong ke orang-orang yang nggak dikenal aja. Itu cuma level beginner aja. Itu cuma kayak how we conquer our fear of public speaking. Tapi kalau once you become a professional, the more kamu tahu audiensnya akan lebih baik lagi performance-nya. Itu tentang kenal dan tidak kenal audiens ya. Dan AIUEO. Sebenarnya untuk mengatasi belibet itu, yang pertama, memang harus kita latih artikulator kita supaya nanti kemungkinan salahnya menurun. Supaya ininya lentur untuk ngomong. Tapi pada prakteknya bukan cuma itu doang yang harus kita lakukan. Yang pertama, ngomongnya jangan terlalu cepat. Karena ngomong cepat itu membuat otak kita tidak bisa berpikir, nggak punya ruang untuk berpikir, sehingga kata-kata yang keluar itu belibet tuh. Kalau kita bayangin, itu kayak keran ditutup dulu, terus udah pada nggak pada baris kata-katanya, begitu dibuka semuanya keluar, akhirnya belibet. Tapi kalau kita jeda, ngomongnya nggak terlalu cepat, kita akan punya waktu untuk mikir, membariskan kata-katanya. Ya, jadi kalau kata-katanya udah baris, begitu kita ngomong, dia akan keluar satu-satu. Akan lebih tertata lagi bahasa kita, akan SPOK, dan belibet ini akan kurang juga. Gitu ya. Jadi ngomongnya jangan terlalu cepat, terus spend a few seconds talking while thinking gitu ya, supaya kata-kata kamu lebih tertata lagi dan terhindar dari belibet itu. Gitu. Oke? Thank you Maila. Yang lainnya? Saya boleh bertanya nggak, Kak? Boleh. Siapa nih? Assalamualaikum semuanya. Saya Alay Pramadani dari Kabupaten Gresik. Tadi kan sempat dibahas nih Kak ya, mengenai aksen India ketika ngomong bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, ini konteksnya ketika berbicara dalam bahasa Indonesia, kan kita juga banyak sekali bahasa di Indonesia ini. Seperti misalnya saya nih, orang Jawa asli. Ketika saya berbicara bahasa Indonesia ini, kadang medok, kayak seperti kepada yang terhormat gitu-gitu. Nah, itu bagaimana sih Kak cara mengatasinya? Mungkin ada trik tersendiri seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Siapa tadi namanya? Maaf, Al-Habib. Iya. Oh, oke. Habib ya. Oke, baik. Thank you Habib atas pertanyaannya. Ini menarik ya tentang aksen atau dialek. Jadi gini, kadang-kadang aksen atau dialek itu ada dua. Dia cuma berupa aksen aja. I mean ada tadi kayak Jowo ya kan, kamu misalnya kan medok. Tapi kan artikulasi kamu tetap jelas. Ada juga dialek yang memang mempengaruhi artikulasi. Kayak orang Medan misalnya, ada nggak di sini orang Medan? Atau orang di daerah timur, kadang-kadang jadi mempengaruhi juga tuh. Yang harusnya katanya diucapkan apa, jadi apa bedanya. Nah itu yang mengganggu sebenarnya. Jadi kalau masalah aksen ini atau dialek, tergantung audiensnya. Kalau audiensnya lokal, ya itu malah bagus. Kamu punya kemiripan dengan audiensnya. Tapi kalau audiensnya nasional, maka kalau bisa kamu hindari kesalahan-kesalahan artikulasinya aja. Dialeknya nggak apa-apa, yang penting kesalahan-kesalahan artikulasinya aja.
harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi furthernya sebenarnya banyak artis-artis atau politisi yang spending lots of money dan energy and time untuk latihan menghilangkan medoknya. Jadi bahasa Indonesia murni gitu. Itu memang butuh latihan yang panjang dan coach yang bisa pantau kamu terus untuk menghilangkan aksen tersebut. Tapi kalau untuk yang general sih sebenarnya nggak perlu hilang, nggak apa-apa kalau memang nggak bisa. Yang penting artikulasinya tetap jelas. Medok nggak apa-apa, yang penting artikulasinya tetap jelas. Kalau ngomong aku ya aku, jangan aku gitu atau gimana gitu misalnya. Jadi tetap artikulasinya yang penting. Kalau medok dan lain sebagainya mungkin distraction sedikit untuk orang yang tidak terbiasa ngedengernya, tapi nggak major gitu. Nah, untuk menghilangkan aksen ini sebenarnya kita harus mendengar lebih sering. Jadi untuk kamu yang pengen benar-benar menghilangkan aksen Jawanya, kamu memang the best thing to do adalah pindah ke Jakarta gitu misalnya, supaya kamu mendengarkan lebih banyak orang ngomong Jakarta tuh seperti apa gayanya gitu misalnya, atau jangan Jakarta deh, saya sebutin Indonesia aja gitu ya. Biar kamu nanti hilang tuh cara ngomong Jawa-nya, tapi bukan berarti hilang medoknya ketika kamu ngomong bahasa Jawa tetap medok juga gitu. Tapi dengan banyak mendengar orang lain dengan aksen yang berbeda, kamu akan tertrigger untuk menghasilkan aksen yang berbeda juga. Itu untuk dihilangkan kalau memang mau dihilangkan. Tapi kalau untuk keseharian, yang penting artikulasinya aja kamu make sure benar. Nggak masalah kok sebenarnya. Itu cuma a little bit distraction buat orang yang nggak paham atau orang yang tidak terbiasa. Tapi kalau audiens kamu berasal dari Jawa juga, ya itu justru ada kedekatan di situ. Justru your advantages gitu. Oke, thank you Al Habib, semoga membantu. Terima kasih Kak. Oke, ada lagi? Sepertinya ada yang tanya lewat chat, tapi mungkin dari Kak Mika ingin bertanya langsung supaya boleh. berinteraksi dengan Kak Maya. Silakan, halo. Halo Mika. Kalau saya baca di sini, bagaimana pendapat Kak Maya tentang hal-hal yang memalukan di depan umum? Bagaimana untuk mengurangi hal ini? Maaf Kak, saya ada gangguan mikrofon. Oh ya udah. Ini hal-hal memalukan nih mungkin saya butuh konfirmasi. Maksudnya memalukan di depan umum tuh seperti apa gitu? Sambil menunggu Mika, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya seputar public speaking. Oh boleh. Saya Kak. Oh, ada lagi tuh, silahkan diatur Lutfi ya. Mungkin dari Ahmad Islamuddin ya tadi yang duluan. Oke, boleh. Silahkan. Nama saya Islah dari Unisma ya. Maaf, suaranya agak terlalu kecil ya. Mohon maaf. Perkenalkan, Kak Maya sudah kedengeran ya? Sudah. Perkenalkan, nama saya Islah dari Unisma sendiri. Saya mau bertanya, tapi sebagai audien, bagaimana kita sebagai audien itu agar tidak mudah terdistraksi dengan hal-hal di sekitar, dan kita bisa fokus dengan materi dari pemateri. Terima kasih. Oke. Jadi memang audiens ya. Sebenarnya gini sih, kalau kita tarik dalam public speaking ya, sebenarnya a good public speaker juga a good listener. Jadi kalau Islah tadi sudah mau belajar menjadi audiens yang baik, berarti kamu one of a good public speaker karena kamu sudah mau menjadi audiens yang baik juga. Well, sebenarnya ketika kita lagi menjadi audiens, menurut kalian nih, ini interesting questions. Lebih capek mana ngomong atau ngedengerin? Ada yang bisa kasih pendapat nggak? Lebih capek mana ngomong atau dengerin? Kalau Islah nih, lebih capek ngomong apa ngedengerin Islah? Dua-duanya capek. Dua-duanya capek ya. Jadi kalau misalnya ada kuliah atau seminar, mau pembicara ataupun pendengarnya, kalau dia benar-benar mendengarkan dengan baik, pasti dua-duanya capek. Karena mereka tetap full concentration. Yang satu dengerin, yang satu ngomong. Dua-duanya sama-sama capek, betul. Nah, untuk menjadi audiens yang baik, kadang-kadang otak kita ini memang didesain untuk multitasking. Jadi maksudnya adalah kita ngedengerin nih, mata kita ke audiensnya. Tapi kadang-kadang kita langsung berpikir, tadi pagi
makan apa ya? Kemarin gimana ya? Gitu kan, kadang-kadang memang suka kemana-mana pikiran kita. Nah, untuk fokus, itu memang satu kita harus punya interest dulu sama materinya. Kalau kita udah punya interest sama materinya, automatically kita akan mendengarkan materi tersebut satu. Kedua, kita harus mendengarkan tanpa judging. Maksudnya adalah ketika kita mendengarkan, kita harus seperti gelas yang kosong. Mau itu tentang apapun didengarkan dulu. Kebanyakan orang sambil mendengarkan, sambil menganalisis. Jadi misalnya audiens si pembicaranya ini ngomong, kalau kita ngomong tuh ekspresinya harus benar. Terus kamu langsung menanggapi di otak kamu, ekspresi benar, kayaknya nggak usah pakai ekspresi, nggak apa-apa deh. Akhirnya kamu sibuk menganalisis, terus kamu nggak capture tuh pesan-pesan dia yang lain. Akhirnya nggak jelas, kamu daya tangkapnya jadi kurang gitu sih. Jadi kamu harus seperti gelas yang kosong ketika mendengarkan. Terima aja dulu, oke, pendapat dia seperti itu, oke, diterima dulu without any judging, jangan biarkan otak kamu sibuk. Nah, nanti baru kamu bisa menangkap dengan lebih baik. Gitu kurang lebih ya, mungkin secara singkat. Sebenarnya tipe-tipe listening itu ada lagi banyak banget di buku public speaking gitu. Kalau saya jabarin semua nanti nggak cukup waktunya, tapi secara aplikatif kamu bisa melakukan hal tersebut. Hindari judging while you are listen gitu. Just fokus dulu ke omongan dia apa. Dan hindari memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Kayak misalnya itu memang butuh konsentrasi dan kita tadi butuh interest untuk ketika pikiran kita berpikir kepada nanti makan apa ya. Kita harus balik lagi, nah itu tuh kita butuh interest. Jadi jangan lupa interest sama materinya dan tadi no judging. Gitu ya. Kalau dari saya semoga membantu. Islah, terima kasih atas pertanyaannya. Ya siap, terima kasih Kak Maya atas jawabannya. Silahkan moderator. Baik, ini sudah ada yang raise hand dari tadi, ada Kak Siti Aisyah. Silakan Kak Siti. Halo, selamat siang Kak Maya. Halo. Kamu mau nanya nih, sering kali ketika ada di depan sebagai pembicara, udah enak, udah mempersiapkan segala macam materi dan sebagainya. Seringkali ketika ada audiens yang ngasih feedbacknya ke kita tuh kayak kurang enak gitu kan. Jadi kayak saya sudah semangat, intinya feedback dari audiens tidak sangat diharapkan saya sebagai orang yang di depan gitu loh Pak. Nah, pada waktu itu saya sangat sulit mengontrol diri saya. Jadi saya kalau udah kayak gitu kayak cepet, wah nggak bisa nih, udah pengen cepet-cepet selesai aja. Gimana itu? Oke. Thank you Siti Aisyah atas pertanyaannya. Jadi ketika kita jadi pembicara, that's a good point to discuss ya. Adalah kita udah semangat nih dari rumah ya kan. Terus kita udah latihan, udah melakukan semua yang Kak Maya bilang deh gitu. Begitu perform, audiensnya ada yang macem-macem, misalnya ke toilet mulu, terus kalau enggak main handphone, atau kita lihat, kok dia gesture-nya enggak tertarik ya dengan kita gitu. Terus kita jadi bete, akhirnya kayak udahlah yang penting kelar aja udah gitu. Jadi enggak semangat lagi untuk ngomong. Nah, gimana cara menanggulanginya? Jadi gini, satu yang perlu kita ingat, sebagus apapun performa kita, akan ada audiens yang out of our reach. Maksudnya adalah, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama audiensnya. Dan kita jangan berasumsi atau menebak-nebak. Karena itu akan berpengaruh kepada performance atau psikologi kita. I mean gini, ketika ada orang yang ketiduran, kita lagi ngomong ketiduran. Kita pasti berasumsi, apakah saya membuat dia bosan sehingga dia tidur? Belum tentu. Bisa jadi dia memang habis begadang. Bisa jadi orang yang handphonean memang lagi membicarakan sesuatu yang penting sama keluarganya. Bisa jadi orang yang ke toilet memang lagi mules gitu loh. Jadi kita harus sadari kalau di dalam performance kita ada memang audiens-audiens yang out of reach. Jadi don't focus on them, fokus sama orang-orang yang mendengarkan kita. Ya, fokus sama orang-orang yang mendengarkan kita, fokus sama mereka. Nah, pencilan-pencilan ini yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kamu, reaksinya, itu leave it. Biarkan mereka fokus sama yang mendengarkan kamu supaya kamu tetap happy dan tetap bisa perform dengan baik sehingga tidak terpengaruh sama performance kamu. Itu yang patut kita bottom line-nya adalah
ada memang audiens yang out of our reach. Sebagus apapun kita performs, ada aja. Karena itu kita memperhitungkan faktor eksternalnya dia, bukan kita gitu. Ya, Siti Aisyah ya. Semoga membantu Siti Aisyah. Oke, masih ada waktu 2 menit lagi ya. Ya, untuk selanjutnya ini sudah ada yang raise hand. Langsung saja untuk Kak Habrin, disilakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran jelas nggak, Kak? Sudah empuk. Perkenalkan, nama saya Habrin. Saya asalnya dari Palu, Sulawesi Tengah, cuma sekarang lagi menempuh pendidikan di Yogyakarta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk UKM Korps mahasiswa Unisma. Aduh, benar-benar sangat excited sekali, apalagi sebelumnya cuma lihat Kak Maya di YouTube channelnya. Sekarang bisa berinteraksi gitu. Oh my God, I'm so nervous. Hai, terima kasih udah subscribe kan? Atau mau ditanya? Terima kasih Habrin udah nonton video aku. Seperti yang kebanyakan saya nonton di baik YouTube channel Kamaya juga kali ya, pengalaman itu sangat penting gitu. Kayak jam terbang kita itu sangat mempengaruhi kita ke depannya gitu. Tapi Kak, saya dulu kan awal-awal semester pertama tuh tidak meninggalkan kesempatan gitu. Kayak misalkan ada suatu event di kampus, jadi saya jika ada kesempatan itu saya ambil buat jadi MC. Saya lebih ke MC-nya, Kak, boleh? Boleh. Oh ya, gitu. Tapi seiring waktu berjalan udah semester atas, jadinya intensitas untuk berbicara dan lain sebagainya itu agak berkurang. Jadi automatically kita kayak kurang untuk berinteraksi sama orang, terus ngomong di depan gitu. Jadi gimana sih cara menentukan ada dan gitu, kayak memperlancar kita walaupun sebenarnya kita udah jarang gitu untuk ngobrol di depan banyak orang. Sama satu juga Kak, gimana sih tipsnya kita biar dapat job MC gitu, yang soalnya kan seiring berjalannya waktu cuma di lingkungan kampus, kayak mencoba untuk challenging diri sendiri untuk di luar gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Habrin atas pertanyaannya. Oke, saya jawab ya. Yang pertama untuk pengalaman. Satu, ketika kamu sudah punya pengalaman di semester awal untuk jadi MC, itu udah bagus. Itu memberikan kamu memories ya, memories dan juga template gimana kalau tiba-tiba disuruh jadi MC lagi, kamu udah paham tuh. Kamu bikin cue card dari mulai greetings, penjelasan acaranya, perkenalan, membuka dengan basmalah, terus ditambah dengan apalagi kamu udah paham gitu. Itu memberikan kamu template dan memories. Jadi kamu lebih cepat beradaptasi ketika di masa depan dapat kesempatan lagi. That's good. Cuman kadang-kadang karena udah lama nggak diasah, kalau kita bilang kadang-kadang kalau kita mau ngomong lagi agak kaku gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu lebih gampang menanggulanginya dibandingkan orang yang benar-benar dari zero gitu. Jadi ya ditanggulanginya dengan latihan, kemudian juga dengan persiapan yang matang. Itu pasti latihan dan persiapan yang matang bisa membuat performance kamu lebih bagus lagi gitu. Biasanya ketika kamu merasa sudah experience, tapi kok ketika MC ini nggak jalan ya, ada yang salah ya dan lain sebagainya. Biasanya itu karena kurang latihan. Jadi maybe it happens to you karena kamu punya pengalaman, pas kamu latihan, kamu merasa paling gini-gini aja. Nah ketika diaplikasikan hari hanya ada yang miss tuh. Itu karena tadi mungkin karena ada beberapa parts yang kita missing, yang kayak ini nggak usah dilatih deh. Pas hari hanya justru malah. Jadi hati-hati, kadang-kadang pengalaman pun bisa menjatuhkan kita karena kita jadi arogan. Akhirnya nggak mau latihan. Akhirnya begitu perform jadi jelek lagi gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah punya memoris tadi sih sebenarnya ketika kamu melakukan latihan dengan tepat lagi, persiapan yang matang, harusnya sih lancar. Nggak ada masalah gitu. Ya, karena sama tadi kalau saya analogikan dengan nyetir, udah lama nggak nyetir nih, udah setahun 2 tahun nggak nyetir.
awalnya kaku, tapi kalau terus-terusan agak dilatih satu putaran dulu kan langsung bisa adaptasi lagi kita, langsung tahu lagi polanya. Gitu palingnya Habrin ya. Jadi tetap pengalaman sebanyak apapun ketika ada lagi persiapan dan latihan. Insya Allah akan baik performance-nya. Dan soal apa tadi, job MC ya? Oh, tadi yang kamu bilang. Nah, itu juga pengen saya komentarin bahwa kalau MC mungkin memang pressure-nya itu lebih tinggi. Jadi apalagi untuk acara formal dan informal, dia harus zero mistake ya. Jadi salah baca tuh, apalagi kalau lagi greetings nggak boleh gitu. Makanya kita punya cue card. As long as kita udah melatih diri kita dengan cue card, mudah-mudahan lancar ya. Nah, tapi kalau dalam general public speaking ketika kita jadi pembicara, we cannot expect us to be perfect. Misalnya gini, karena itu akan overwhelming you gitu. Jadi kamu udah banyak nih pengalamannya, kamu ekspektasikan, oh saya udah sering MC nih, nanti kalau saya jadi pembicara, saya pengennya tuh perfect, nggak ada e-nya sama sekali. Nah, nggak akan kayak gitu juga, karena yang namanya kita manusia, berbicara dalam jangka waktu yang panjang, misalnya sejam, 2 jam, pasti akan ada aja. 1, 2, 3 kali, that's okay, it's natural. Asal jangan terlalu banyak. Jadi don't expect us to be perfect ketika jadi pembicara, karena itu akan menghantui kamu, akhirnya yang ada kamu malah salah mulu gitu. Jadi don't you worry, just do it, dan enjoy the moment aja ketika kamu being a public speaker gitu. Kecuali kalau jadi MC tadi ya, you has to be perfect gitu. Kalau jadi pembicara sebenarnya lebih santai, tapi nggak akan meluputkan kamu dari kesalahan juga. So don't expect yourself to be 100% perfect. Kecuali untuk occasion tertentu seperti MC atau mungkin kamu bikin video untuk televisi gitu. Itu memang kalau salah diulang-ulang, karena kan itu bisa diulang-ulang dan ditonton sama semua orang. Jadi kalau salah ya jelek gitu. Oke, itu tentang tadi kesalahan dan juga bagaimana untuk memanaskan diri lagi setelah lama tidak perform. Terus untuk job MC ini memang rezeki-rezekian ya Habrin ya. Jadi tergantung nih rezekinya. Bisa dimulai dari mungkin banyak-banyak sedekah biar semakin banyak juga job-job yang datang. Terus once kamu punya klien nih, satu IO, kamu harus membangun relationship yang baik dengan mereka. Makanya posisikan diri kamu sebagai panitia juga. Banyak MC yang suka so artis, pengennya dikejar-kejar, pengennya dilayani. Padahal ketika kita nge-MC kita tuh satu level sama panitianya. Nah jadi jaga attitude-nya, berteman baik sama mereka, insya Allah nanti kalau ada next event-nya lagi, satu nama yang terpikir untuk jadi MC-nya Habrin, sehingga mereka akan ngundang kamu lagi, nanti dari situ ada marketing dari mulut ke mulut, jadi makin banyak lagi gitu. Dan ini sih, sama teman-teman juga yang sesama MC, biasanya ya saling tukar-menukar job, kalau misalnya ada yang nggak bisa. Nah itu juga kan akan expand our network di dalam per-MC-an ya. Gitu sih kurang lebih ya, Habrin ya. Semoga membantu. Baik, terima kasih untuk Kak Maya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, termasuk dari Kak Mike yang sempat tertunda tadi. Apakah dilanjutkan atau cukup saja? Ada tadi Mike, boleh deh satu lagi. Jadi yang dimaksud hal-hal memalukan itu bisa dari segi gesture, artikulasi, atau interaksi dengan audiens. Mungkin kita salah memposisikan diri, itu bagaimana cara menanggulanginya? Oke. Satu yang perlu saya sampaikan mungkin ya, supaya singkat saja menjawab pertanyaannya gini. Kadang-kadang ketika kita di depan dan kita lagi nervous, kita seringkali melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Tapi when it happens, first thing first yang harus kamu lakukan adalah forgive yourself. Kembali lagi ke awal ya. Jadi kayak apapun yang salah yang kamu lakukan gitu, ya terima as the way it is. Terus kamu maafkan diri kamu, terus kamu lanjutkan pembicaraan kamu lupakan kesalahan-kesalahan atau hal yang memalukan tersebut. Jadi intinya fokus sih, ketika di depan melakukan hal-hal, misalnya tiba-tiba nih, kamu lagi ngomong, terus kamu sendawa, kadang kan kalau misalnya kita ngomong kan,
kita memasukkan udara terus ya. It's very normal kalau tiba-tiba kita sendawa gitu misalnya. Terus mungkin menurut beberapa orang sendawa itu haram dan menjijikan gitu ya. Terus kamu kayak, aduh malu. Nah ketika kamu tidak bisa put yourself back to focus, maka kamu akan hancur tuh sampai belakang. Tapi kalau kamu, ya udah sih, biarin aja. Namanya juga tubuh manusia gitu. Terus kamu lanjutin lagi, ya udah fokus aja. Jadi kalau ada something bad happen di depan, just forgive dan moving on. Lanjutkan, keep going. Itu sih ya dari saya. Semoga menjawab pertanyaannya Mike. Terima kasih Mike dan juga Lutfia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sepertinya untuk sesi Q&A kita cukupkan sampai di sini ya Kak Maya. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas segala ilmu dan sharing pengalaman yang telah dibagikan kepada kami. Dan sebelum ditutup, saya ingin memberikan beberapa kesimpulan bahwa public speaking itu adalah tentang bagaimana kita berbicara di depan orang banyak dengan pesan yang harus tersampaikan dengan baik. Dan kita harus mengambil opportunity atau setiap kesempatan yang diberikan untuk berbicara di depan umum. Karena segala sesuatu itu membutuhkan proses, jadi kita harus selalu fokus, percaya diri, dan menganggap bahwa kita layak untuk menjadi public speaker yang baik. Dan saya juga memohon maaf apabila tadi ketika teman-teman raise hand, saya tidak memperhatikan atau istilah bahasa Jawanya itu luput ya. Saya mohon maaf dan juga mewakili teman-teman. Ya, kami mohon maaf atas segala kendala baik dari segi teknis maupun yang lainnya. Dan sekian dari saya, terima kasih sekali lagi kepada Kak Maya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin, amin. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Terus belajar untuk menjadi public speaker yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya kembalikan lagi ke MC untuk Dr. Sofi, disilakan. Baik, diucapkan terima kasih. Demikian acara pada siang hari ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh peserta yang belum mengisi presensi. Diharapkan mengisi presensi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri kita, Kak Maya Rahmawati, MSc, selaku pemateri public speaking. Kemudian saya juga berterima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung acara kita, Toko Kainali dan Kamsia Boba Batu, dan didukung oleh mahasiswa Malang Media, Masa Kuliah Info Unisma, Event Malang, Hima Prodi Administrasi Publik, BEM Fakultas Ilmu Pendidikan, dan BEM Universitas Islam Malang. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Saya Sofi Putri Adila, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok di National Talkshow Series ketiga. Semuanya, terima kasih. Dadah. Baik, mohon izin untuk Mbak Maya, ini mau adakan foto bersama. Mohon kepada teman-teman untuk menyalakan semua kameranya, meng-on-kan kamera. Baik, kepada teman-teman sekali lagi untuk meng-on-kan kameranya. Ya, baik, 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa besok yang seri yang ketiga, ya ini MC dan host. Terima kasih. Mantap. Mantap.